Assalamualaikum guys, selamat pagi. Welcome back to Wira Diva Channel. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 Februari. Dan sekarang jam 7 kurang 15 menit. Aku dan suami aku, kami mau pergi jalan-jalan ke salah satu kabupaten di Yogyakarta. Dan ini letaknya di baratnya Jogja. Ada yang udah tahu baratnya Jogja di mana? Hai, are you ready? Ready! Let's go, Wira Diva berpetualang. Kami melakukan perjalanan menggunakan motor kesayangan kami. Kami sebut Ceupi. Ceupi ini hebat loh, udah pernah berkelana bersama kami dari Jakarta sampai ke Jeneponto. Ini perjalanan kami dari Kabupaten Sleman menuju Kabupaten Kulon Progo. Kami hari ini ingin menjelajahi beberapa wisata dan kuliner yang khas di sana. Sudah ada beberapa list wisata dan kuliner yang akan kami datangi. Perjalanan dari rumah kami ke Kabupaten Kulon Progo ini cukup dekat. Kurang lebih membutuhkan waktu 45 menit sampai 1 jam. Perjalanannya sangat dinikmati, apalagi menyusuri pemandangan yang hijau dan asri. Anginnya juga sejuk dan pepohonan yang rindang. Sekalian nostalgia, dulu aku KKN di salah satu desa di Kabupaten Kulon Progo. Namanya Desa Gendu. Nah, beberapa wisata yang akan kami datangi ini tidak jauh dari tempat KKN-ku dulu. Sebelum ke destinasi pertama, kami sarapan dulu, sarapan soto di Desa Gendu. Sotonya enak loh, harganya juga terjangkau. Satu porsi soto ayam kurang lebih harganya 10.000. Ada 2 pilihan soto ayam dan soto sapi. Kami pesan yang soto ayam. Lengkap ada gorengan dan sate-sateannya juga. Kalau teman-teman ada yang lewat Desa Gendu, jangan lupa mampir ke Soto Bu Rus ya. Waktu itu sempat ngobrol sama Bu Rusnya. Katanya warung sotonya udah buka dari jam 5 sampai jam 12 aja. Setelah sarapan, kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi pertama, yaitu Goa Kiskendo. Dekat sekali, hanya 5 menit dari tempat makan soto. Untuk tiket masuk ke Goa Kiskendo 10.000 per orang. Tapi kami waktu kesana nggak ada penjaga loketnya, jadi kami disuruh langsung masuk aja sama petugas kebersihannya. Sugriwa dan Subari. Masih kita bawa makanan. Berdasarkan mitos pewayangan, Goa Kiskendo merupakan tempat pertempuran antara Mahesa Sura yang merupakan raja dari kerajaan Kiskenda dan patihnya. Lembusura melawan Subali dan Sugriwa. Wanara, kakak beradik yang diperintahkan para dewa untuk merebut Dewi Toro, seorang dewi cantik yang diculik oleh Mahesa Sura. Di kawasan Goa Kiskendo terdapat sebuah amphitheater yang biasa digunakan untuk mementaskan sendera tari kolosal Sugriwa dan Subali. Nah, ini pertapaan Sukatani. Dan cerita ini pertapaan Semelang. Kami berdua nggak berani sampai masuk ke dalam karena gelap, nggak ada lampunya. Terus berbau lembab gitu kan. Guys, kami tidak jadi masuk karena aku takut gelap terus bau lembab gitu. Ya udah, yang penting udah tahu ya. Ya. Di sini ada Goa Kiskendo namanya. Terus tadi di dalam goanya juga kayak ada suara kelelawar gitu ya. Ya sebenarnya kalau gua nih rata-rata begitu. Tapi yang kurang tadi itu pencahayaan buat para pengunjung umum ya. Jadi kalau gelap seperti itu, pencahayaan cuma seadanya pakai HP misalnya, itu kembali ke mental atau berani apa enggak masuk. Kalau aku sih berani-berani aja. Aku yang tidak berani.
Lanjut ke destinasi kedua. Setelah dari wisata sejarah, kami ingin ke wisata air. Karena di Kulon Progo ini ada wisata mata air yang terkenal yaitu Sungai Mudal. Ada 2 jalur menuju Sungai Mudal. Kami lewat jalur 1 atau jalur atas. Jalannya lebih kecil dan cukup rusak, menyusuri hutan-hutan dan tentu saja udaranya sejuk ya kalau di siang hari. Kalau di malam hari sepertinya cukup berbahaya karena tidak ada penerangan jalan. Selesai mandi, kalau mau pulang tembus ke pintu 2 ke bawahnya bisa, misal mau pindah ya. Juga bisa. Enggak menyentuh. Fasilitas yang tersedia di Sungai Mudal sudah terbilang lengkap untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Fasilitasnya itu ada area parkir, musola, toilet, gazebo, kamar ganti, spot foto, hingga warung makan. Adapun daya tarik dari ekowisata ini yaitu air terjun dan kolam air jernih. Banyak banget. Biarin agak lama. Gimana yang? Kita lagi terapi apa namanya ini? Terapi ikan apa namanya? Yang lihat banyakan ke aku tuh. Lagi ayang gimana yang? Coba turunin. Mana? Kamu turunin lagi ya. Setelah bermain air, kami lanjut ke destinasi ketiga. Kali ini destinasi kuliner khas Kulon Progo. Kami langsung datangi rumahnya, Dawet Sambal Nyi Ponira. Pas kami datang, mbahnya lagi santai duduk-duduk depan rumah. Halaman rumahnya luas dan sejuk banget. Kami kesini penasaran sekali, bagaimana sih rasanya dawet sambal? Biasanya kan dawet dikasih gula merah dan santan. Ini dawet dikasih sambal. Mbahnya ramah sekali dan sangat welcome menyambut kedatangan kami. Aku samperin Mbah Ponira ke dapurnya sambil ngobrol-ngobrol banyak banget. Aku mau bantuin tapi si Mbah ngelarang, katanya duduk aja sambil temani ngobrol. Mbah cerita kalau Mbah itu sudah berjualan sejak umurnya 19 tahun. Ternyata selain jualan di rumah, Mbah Ponira ini juga jualan dawet sambalnya di Pasar Cublak Jatimulyo setiap hari Rabu dan Sabtu. Nah, ini dia dawet sambal Nyi Ponira. Isiannya itu ada sambal racikan khusus khas buatan Nyi Ponira, ada tahu goreng, bawang goreng, kecambah dicampur dengan daun seledri, dan terakhir ini dikasih kuah khas juga. Mbah cerita kalau kemunculan dawet sambal itu tidak lepas dari kondisi perbukitan menoreh yang dingin. Karena itu tercetus ide yang membuat hidangan yang bisa menciptakan sensasi hangat di badan. Dari situlah lahir dawet sambal. Varian dawet tapi memiliki rasa pedas. Harga satu porsinya ini murah sekali guys. Cukup 5.000 aja kamu udah bisa nikmatin dawet sambal Nyi Ponira ini. Kami makan di sini habis 4 porsi dan gak lupa juga bungkus untuk keluarga di rumah. Dawet
buat sambal nipponera. Ini tuh rasanya perpaduan manis, terus agak sedikit pedas, dan ini untuk dawetnya kenyal. Ya rasanya ya perpaduan pedas dan manis begitu. Nggak banget, kriuk banget, kriuk. Terus crispy nih, tipis, enak. Menurutku ya, rasanya itu mirip-mirip ketupat tahu Magelang, tapi tetap dawet sambal ini punya ciri khas rasa tersendiri. Setelah menikmati dawet sambal, kami melanjutkan lagi perjalanan kami menuju destinasi keempat. Destinasi keempat ini kami mau menikmati alam perbukitan. Nah, ini dia kami sampai di Bukit Wisata Pule Payung. Untuk harga tiket masuknya itu 20.000 per orang, sudah include voucher makan 10.000 dan ditukarkan di dalam. Bukit Pule Payung adalah salah satu wisata terbaru di Kabupaten Kulon Progo. Bukit Pule Payung ini berlokasi dekat dengan wisata Kali Biru. Di Bukit Pule Payung ini terdapat beberapa spot foto. Ada yang gratis dan sudah include dengan tiket masuk, ada juga yang berbayar. Spot yang berbayar itu seperti adrenalin spot, seperti ayunan gantung, dan sepeda gantung. Di Bukit Pule Payung ini menawarkan keindahan panorama alam dengan latar belakang Waduk Sermo yang memukau. Bukit Pule Payung menawarkan beragam spot menarik yang memanjakan mata para pengunjung. Mulai dari gardu pandang berbentuk lingkaran, heksagonal, hingga jembatan kayu yang memikat. Setiap sudut gardu pandang menampilkan panorama perbukitan Menoreh dan landscape memukau Waduk Sermo sebagai latar belakangnya. Kami di sini tukar voucher makan dengan beberapa camilan. Kami pesan geblek, tempe mendoan, pisang bakar, dan es buah. Nikmatnya makan sambil menikmati pemandangan yang indah ini dari ketinggian, ditambah bersama dengan orang kesayangan. Masya Allah. Karena di Pule Payung hujan, jadi kita belum jelajah semua, langsung pulang. Arah pulang dari Bukit Pule Payung, kami mau mengunjungi Kota Wates untuk mencari kuliner khas Kulon Progo yaitu geblek dan tempe benguk. Tapi di sekitar alun-alun Kota Wates tidak ada yang jual geblek dan tempe. Kita berdua lagi berhenti di masjid. Baru selesai sholat maghrib. Ya. Mau balik ke kota Jogja. Yes, kita mau langsung balik pulang ke Jogja. Tadi udah hopeless, kita udah arah pulang. Nemu ada geblek dan tempe di deket lampu merah. Ini dari tadi dicari-cari di Kota Wates. Lampung 2000 berapa ya? Lewatin Lampung 2000. Hai guys, kita udah sampai rumah dan mumpung masih panas, yang tadi kita beli ini ada geblek dan ini ada tempe benguk. Nah, kita mau cobainnya di rumah karena tadi udah capek banget, pengen cepet-cepet sampai rumah. Oke, kita coba. Aku penasaran tempenya dulu ya. Nih guys, tempenya tuh warnanya kayak apa ya? Ya ini. Kayak Abu-abu. bulukan gitu ya, abu-abu Abu-abu gitu, sih. tapi enggak, karena dia dimasak menggunakan santan. Oh, gitu. Kita coba dulu yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ini ya, Pak. Ya, apa namanya? Ini geblek. Geblek juga, ini terbuat dari pati singkong. Oh ya? Coba ya. Jadi sebenarnya kayak cireng sih. Cuma dia tuh sebenarnya berbentuk angka 8. Ini nyatu-nyatu nih. Kan khasnya Kulon Progo itu geblek atau ya semacam cireng tapi berbentuk angka 8. Nah, katanya makannya barengin kayak gini. Makan gini. Ini kalau pakai sambal atau pedas menurut aku makin enak. Jadi si gebleknya ini
Dia tuh kayak ya gurih cireng aja. Nah kalau ini gurih santan. Jadi nih yang bikin asinnya ini sebenarnya nggak begitu asin sih ya. Ini nggak asin. Ini juga nggak terlalu asin. Jadi lebih enak lagi kalau dikasih sambal. Enak. Santan ya. Kan kalau ada tempe bacem kecap, kali ini santan. Guys, di rumah ada sambal. Coba ya dicocol. Ini nggak cocok deh. Enak. Ya, tuh. Punya saya. Nah. Geblek ya. Apa? Geblek. 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 Enak tuh. Mantap. Oke guys, sekian dulu perjalanan kita hari ini dari mulai ke Gua Kiskendo, terus ke Sungai Mudal, terus makan dawet sambal, terus ke Bukit Pule Payung, dan yang terakhir ini beli tempe dan geblek. Tapi tadinya kita dari Bukit Pule Payung itu niatnya mau ke Pantai Gelagah, cuman waktunya nggak cukup. Oh iya benar, Pantai Gelagah waktunya nggak cukup. Sebenarnya kita mau sunset di sana, tapi karena hari sudah gelap, jadi kita langsung pulang ke Jogja. Jangan lupa like dan komen konten-konten aku, dan jangan lupa subscribe channel Wira Diva. Makasih guys sudah nonton. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye. Am I really that much? And breaking these niggas down like a camera. You don't really know you.